teman. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita akan mulai ya, teman-teman. Silakan disiapkan alat tulisnya. Nanti teman-teman akan menjawab soal. Akan menjawab soal. Nanti teman-teman itu jawabnya di kolom chat ya, teman-teman ya. Di kolom chat silakan nanti teman-teman tulis jawabannya di kolom chat. Oke, sudah siap ya? Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di soal yang pertama. Nah, ternyata bukan soal pertama. Oke, saya ingin memberitahu dulu kepada teman-teman semuanya bahwasannya pertemuan pertama ini ada beberapa topik ya yang akan kita bahas. Jadi soal-soal yang saya berikan pada siang hari ini itu mencakup beberapa topik, teman-teman ya. Jadi topik besarnya itu adalah sentence with one clause. Apa sih yang dimaksud dengan sentence with one clause itu? Sentence with one clause itu adalah kalimat sederhana, teman-teman ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu, dalam grammar itu nanti ada 3 jenis kalimat. Ada kalimat sederhana, ada kalimat compound, kemudian ada kalimat kompleks. Nah, hari ini kita itu akan membahas soal-soal yang nanti teman-teman akan kerjakan itu adalah soal pada kalimat-kalimat sederhana. Nah, ini biasanya muncul di bagian-bagian awal TOEFL ya. Bagian-bagian awal di grammar itu nanti nomor 1 sampai nomor 5 itu kurang lebih soalnya adalah simple sentence. Nah, ada beberapa submateri teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pastikan setiap kalimat itu mempunyai subjek dan verbs. Kenapa itu penting? Karena memang subjek dan verbs itu adalah 2 elemen utama dalam sebuah kalimat. Ya, kalau salah satu tidak ada, baik itu subjek ataupun verbs, maka kita tidak bisa sebut sebagai kalimat. Ingat ya. Jadi setiap kalimat itu harus ada minimal 1 subjek dan 1 verb. Oke ya. Diingat baik-baik. Karena nanti teman-teman di awal-awal soal itu nanti akan ada missing subject dan missing verbs ya. So you must be careful. Hati-hati. Teman-teman harus bisa membedakan mana subjek, mana verbs. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan juga yang namanya object of preposition. Nah, kalau teman-teman bingung, nanti ada contohnya kok. Soalnya itu nanti akan kita berikan contoh tentang soal object of preposition. Oke, sebagai sedikit penjelasan, object of preposition itu adalah objek dari sebuah preposisi. Preposisi itu apa? Preposisi itu adalah kata depan, teman-teman ya. Preposisi itu kata kata depan. Nah, setiap kata depan itu nanti selalu ada objeknya. Contoh, mana Sir? Contohnya, ada kata of itu adalah salah satu jenis preposisi. Nah, teman-teman perhatikan setelah kata of ini kan ada preposition. Preposition ini yang disebut dengan object of preposition itu sendiri. Position. Nah, kemudian ada materi tentang apositif. Ada yang tahu apositif itu apa? Ada? Ada yang tahu Position. apositif itu apa? Apositif itu adalah penjelas subjek, ya. Penjelas subjek. Kemudian nanti ada yang namanya present participle. Present participle itu verb ing ya teman-teman. Kemudian hati-hati juga dengan past participle. Oke, ada 5 poin ya. Nanti kita akan berikan soal dari setiap poin ini. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai di soal yang pertama. Oke ya. Miss. Ya, ya gimana gimana? Tadi yang preposition apa artinya? Maaf. Preposition Maaf. itu kata depan. Oh, kata depan. Baik, Iya, terima kata kasih. depan. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan ada dari, kemudian di, kemudian bersama. Nah, itu kata depan ya. Oke. Ya, sudah siap kira-kira teman-teman? Santai Siap. saja. Nanti setiap soal saya akan berikan waktu 20 detik. Setelah itu nanti kalian harus menjawab di kolom chat ya. Jawabnya nggak boleh ngasal ya teman-teman. Jangan ngasal lihat temennya di atas itu jawab C nanti ikut C semua. Jangan ya.
Jangan ngasal, tapi kita coba sebisa mungkin sesuai dengan analisa kita. Oh, jawaban saya adalah jawaban yang paling benar gitu ya. Jangan kita ngikut yang di atas atau temennya yang lain. Oke ya. Oke, kita akan mulai nih teman-teman. Sudah siap ya? Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Saya akan memberikan waktu 20 detik dari sekarang. Oke, ini waktunya udah berjalan nih teman-teman. Ya, silakan. Oke, ayo. Iya, waktunya sudah selesai 20 detik. Ya, kita akan lihat jawabannya teman-teman ini dulu ya. Kita mau lihat jawabannya teman-teman apa ini. Nah, wah, rata-rata jawabannya B. Bener nggak ya? Ada yang jawab A nih. Ada yang jawab C. Ada yang jawab A. B. B. Oke. Ada yang belum jawab? Yang belum jawab, ayo. Silakan jawab dulu. Ah, oke ya. Kita akan membahas sekarang. Kita bahas sekarang nih, teman-teman. Apa ya jawabannya? Apakah jawabannya it flowed? Apakah jawabannya flows? Apakah jawabannya flowing? Apakah jawabannya with flowing water? Nah, saya baca dulu. Jadi teman-teman, ini saya kasih tips ya. Kalau ngerjain soal TOEFL structure itu, tips yang pertama itu kita memastikan bahwasanya kalimat itu ada subjeknya. Kita pastikan dulu nih bahwa kalimat tersebut ada subjeknya. Terus kalau nggak ada subjeknya gimana dong, Sir? Oke, kita tahan. Kalau nggak ada subjeknya, kita tahan dulu. Kemudian yang kedua kita cari verbnya. Kalau nggak ada verbsnya berarti fix. Kalimat tersebut membutuhkan subjek dan verbs. Terus kalau ada subjeknya tapi nggak ada verbsnya, maka fix kalimat tersebut membutuhkan verb ya, gitu ya. Jadi langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah you have to find subject and verbs ya. Pastikan setiap kalimat itu ada subjek dan verbsnya ya. Nah, kalau kita lihat di nomor satu ini, soalnya itu adalah the North Platte Rivers, bla 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 bla, from Wyoming into Nebraska. Ya, Sungai Platte Utara, titik dari Wyoming ke Nebraska. Nah, ini kalau kita perhatikan, subjeknya ternyata sudah ada ini teman-teman ya. The North Platte River ini adalah subjek. Teman-teman, ini subjek tunggal atau jamak, teman-teman? Tunggal atau jamak? Tunggal. Iya, subjeknya tuh tunggal. Kenapa? Tidak ada S-nya. Tidak ada S-nya. Berarti kalau subjeknya tunggal, maka verbnya harus tunggal juga. Nggak boleh pakai S. Sorry. Subjeknya tunggal juga. Kalau subjek tunggal itu, verb tunggal itu nanti dia pakai S. Gitu ya. Kalau yang jamak, subjeknya nggak boleh pakai S. Kayak verbnya, sorry verbnya. Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah bravo. Flows ya, mengalir. Berarti sungai apa namanya? Sungai Platte Utara itu mengalir dari Wyoming ke Nebraska. Nah, sekarang kita coba analisa satu persatu nih, teman-teman. Ya, kita analisa satu persatu. Oke, penjelasannya seperti ini. Kalimat tadi itu adalah kalimat yang membutuhkan kata kerja. Jadi kalimat tersebut belum ada kata kerjanya. Ya, untuk apa? Untuk menceritakan bagaimana si Sungai North Platte itu mengalir dari Wyoming ke Nebraska. Maka sebuah klausa independen yang lengkap itu harus ada subjek dan verbnya. Maka tadi kan missing verbnya ya. Nah, kalau teman-teman jawab A, kenapa salah? Karena nanti ada double subject. Sudah ada ini ya, yang paling bawah ini ya teman-teman, the North Platte River. Nah, ini subjeknya nih teman-teman. Kursor saya kelihatan nggak ya? River from Ya, Wyoming. Kelihatan. kursornya kelihatan nggak? Iya, Pak, iya. Kelihatan ya.
Kelihatan, Pak. Kelihatan, Sir. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kelihatan, Nah, Pak. baik teman-teman. Nah, the North Plate River ini kan subjek nih. Kalau kita kasih it, maka nanti akan double subject. Pasti salah, ya. Jadi it-nya harus hilang. Terus kalau misalnya it-nya hilang, Sir, terus ada pakai kata float, betul nggak? Kira-kira betul nggak kalau float verbnya itu float? Salah. Salah. Betul, jawabannya salah. Kenapa? Karena dia menunjukkan sebuah fakta. Kalau menunjukkan fakta atau kebenaran umum itu nggak boleh dalam bentuk past tense. Harus present tense kalau fakta. Ya, misalnya Karena di matahari. situ tidak ada bentuk past tense. Iya, bukan. Yang pertama ya betul tidak ada bentuk past tense ya. Nah, kemudian ciri dari present tense, salah satu ciri dari present tense itu adalah fakta, teman-teman ya. Fakta atau sebuah kebenaran umum. Contoh, matahari itu tiap hari kan terbitnya dari mana? Dari arah timur. Ya, nggak bisa dong. Kita bilang kayak gini. Yesterday the sun rise, ya, the sun rise from the east. Nggak bisa kayak gitu. Karena ya itu sebuah apa ya? eh Fakta. Yang namanya fakta itu nggak boleh dalam bentuk past, harus present. Habitual action. Ya, habitual action, habit atau kebiasaan. Jadi fakta, kemudian habit, ya, kemudian kegiatan sehari-hari kayak gitu. Nah, itu nggak boleh pakai past, pakainya present. Nggak boleh juga pakai present tense. Kalau sebuah habit itu nggak boleh pakai present tense ya. Oke, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah kata flows. Flows itu maknanya apa? Maknanya mengalir. Ya, sudah ada subjeknya, verbnya belum ada. Ya, subjeknya itu tunggal, maka verbnya harus ada s-nya. Nah, bagaimana dengan flowing? Kalau flowing itu salah ya, teman-teman, karena flowing itu dia nanti menunjukkan present participle. Ya, yang namanya present participle itu sebelumnya harus ada to be, atau was atau were kalau mau pakai flowing. Tapi kalau misalnya kan kita lihat dulu subjeknya nih. Subjeknya kan tunggal, berarti nanti pakai is atau pakai was. Nah, tapi kalaupun kita tambahkan is flowing atau was flowing juga tetap salah, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah sebuah fakta, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah with flowing water. Flowing water itu juga salah ya. Kenapa? Karena betul bahwasanya kalimat ini tidak ada verbnya, maka harus kita cari verb. Nanti Ya, kalau ada yang teman-teman, gratis kelas 6 mungkin ada yang mau bertanya, silakan. bisa nggak pakai LCC? Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya dari nomor satu. Nanti nggak pikir. Tiap hari Ada? aku bilang aku nggak pikir. Halo, halo. Pak, yang ngobrol silent dulu, Pak. Apa? Yang ngobrol sih kali itu, Pak. Pakai co-host aja, Bang. Supaya kita yang co-host bisa silent orang yang nggak terlalu penting. Oke, baik. Siapa yang mau jadi co-host? Ada nggak yang mau jadi co-host? Nah, coba angkat tangan yang mau jadi co-host. Oke ya, sabar. Saya Yang mau jadikan. silahkan. Oke, saya jadikan co-host ya. Iya, sudah saya jadikan co-host. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya nggak? Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ada, dan nanti silakan langsung menyampaikan. Nggak ada ya? Aman? Aman dari sini? Ini masih gampang ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan dua nih. Iya, seperti biasa teman-teman, saya akan beri waktu 20 detik dari sekarang. Ya, silakan.
Oke, sip, sudah selesai. Silakan jawab di kolom chat. Silakan jawab di kolom chat. Yeay, benar. Senang. Oke ya. Ada yang jawab. Ada yang jawab. Coba ini. Rata-rata A ya. C, ada yang jawab C. Oke. Oke. Nah, ya, kita akan membahas bersama-sama. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita ngerjain soal structure itu, langkah pertama yang harus kita apa namanya lakukan itu adalah memastikan bahwasanya kalimat tersebut itu ada subjek dan verbnya ya. Nah, kita coba cari subjeknya dulu. Bla 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 bla. Biloxi receive its name from a Siong word meaning first people. Oke, kalau kita lihat sih ini sudah ada subjeknya ya, teman-teman. Biloxi, tapi kayaknya subjeknya itu masih kurang ya. Subjeknya itu masih kurang. Kemudian receive itu ada verbnya. Receive itu adalah verb, berarti subjek verb sudah ada, cuman subjeknya masih kurang. Maka kalau seperti ini kita mencari tambahan atau pelengkap subjek. Apa ya jawabannya? Jawabannya kita lihat sama-sama. Jawabannya adalah the city of Biloxi received its name from a Siong word meaning first people. Ya. Nah, the city of kenapa dia betul? Karena teman-teman perhatikan ini ada kata Biloxi. Ya, kalau the city of Biloxi itu artinya apa? Kota Biloxi. Ya, sama seperti misalnya the city of Jakarta, the city of Kediri misalnya, the city of Pare misalnya. Nah, itu bisa seperti itu kota. Jadi ya the city of itu maknanya kota ya. Nah, kota Biloxi mendapatkan namanya dari kata Siongs. Siongs ya yang berarti orang pertama. Nah, jadi yang A itu betul ya, teman-teman. Kalau yang B betul atau salah? Located in Biloxi receive its name from. Oke. Nah, teman-teman, kalau yang B itu kenapa dia salah ya? Ada yang tahu nggak? B itu kenapa salah ya? Ada yang tahu? Iya, jadi kalau B itu nanti dia menunjukkan tempat. Terletak Hah? di Biloxi. Nah, berarti kalau Gimana? located in Biloxi, berarti nanti dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan subjek lagi, teman-teman ya. Kalau kita jawab yang B itu justru kita menghilangkan subjek yang sudah ada. Dan kita membutuhkan subjek yang baru. Misalnya, berada di Biloxi, berada di Biloxi, berada di kota Biloxi misalnya, berada di kota Biloxi, orang berbicara bahasa Prancis misalnya. Nah, kalau seperti itu bisa. Kenapa? Karena nanti ada subjek yang lain gitu. Kalau yang B jelas salah karena dia justru menghilangkan subjek. Kalau yang C kira-kira kenapa dia salah? Ada Ada yang tahu? subjek Ada yang tahu? verbnya. Iya, Double subject. betul. Double subject dan double verb ya. It is in Biloxi receive its name. Ya, double subject tuh nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh double subject. Kemudian kalau yang D, kenapa dia salah? Yang D itu kasusnya sama dengan yang C. Ya, the tour included Biloxi receive. Nah, itu nanti double subject dan verb. Nah, penjelasannya lebih detail seperti ini ya, teman-teman. Ini. Jadi kalimat ini itu membutuhkan subjek ya, subjek tambahan ya, subjek tambahan. Nah, kalau yang A itu the city of itu jawabannya benar. Kenapa? Karena the city of Biloxi itu adalah frase yang lengkap. Jadi the city of Biloxi itu kita biasa sebut dengan ini frase noun of noun ya teman-teman, noun of noun. Boleh teman-teman tulis ya. Ini kita sebut dengan istilah noun of noun. Kalau teman-teman ya ketemu dengan
sebuah frase yang susunan katanya itu ada noun, kemudian ada of, ada noun, maka nanti untuk menentukan dia jamak atau tunggal itu lihat yang pertama. Ya ingat ya, lihat yang pertama. Kalau yang pertama ini the city, sebelum of itu the city kan, ini tunggal, maka nanti verbnya harus juga tunggal. Tapi kalau misalnya the cities, kota-kota di Biloxi, ya, berarti nanti verbnya harus jamak gitu ya. Jadi konsep noun of noun itu untuk menentukan dia tunggal atau jamak, lihat yang pertama. Lihat yang pertama ya. Nah, jadi ini frase yang lengkap, the city of Biloxi. Kemudian kalau yang located itu tadi salah ya, tadi jelas di sini. Jadi kalau located itu adalah frase participle atau participle phrase yang menunjukkan lokasi di mana dan memerlukan konteks tambahan. Konteks tambahan itu dia membutuhkan subjek tambahan lagi. Located in Biloxi, maka nanti setelah itu baru harus ada subjek gitu ya. Kemudian kalau yang C sama D itu sama ya, double subject dan double verb. Nah, jadi the city of Biloxi received its name from a Siong word meaning first people. Ini kalimat utuhnya. Jadi kota Biloxi itu menerima namanya atau mendapatkan namanya itu dari kata Siong yang berarti orang pertama. Jadi Biloxi itu maknanya orang pertama ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini masih gampang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Siap? Siap ya? Ya. Oke, kita akan lanjut di pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. A pride of lions, bla 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 bla, and cubs. Cubs. Ya, kita mulai dari sekarang. Oke, silakan jawab di kolom komentar ya. Oke. Ada yang A, ada yang C, D, oke. C. Oke ya, banyak yang C nih ya. A sama C mendominasi. A dan C. Iya, oke. Kita akan bahas teman-teman. Masih ada yang mau jawab lagi? Silakan. Ya, oke. A, C ya. Rata-rata A sama C. Ya, kita akan bahas A dan C. Mana yang benar sih? Oke ya, kita coba baca teman-teman. A pride of lions, bla 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 bla, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Oke, a pride of lions. Pertama-tama saya mau tanya dulu nih teman-teman ya. Jadi feel free saja, free to speak. A pride of lions itu artinya apa teman-teman? Sekelompok. Iya, betul ya. A pride of lions itu maknanya sekelompok. Nah, kalau a pride of lions itu dia jatuhnya tunggal atau jamak? Tunggal. Yakin? Ada lions nih, ada S-nya. Lions-nya ada S-nya. Jamak. Jamak, Tunggal apa jamak? Tunggal Jamak. apa jamak? Oke. Jamak sekelompok. Jamak. Jamak. Iya, Jamak. Jamak. jamak atau tunggal? Oke. Tunggal, tunggal. Oke. Baik. Jamak, jamak, jamak. Oke ya. Jadi a pride Jamak. itu nanti dia oke ya, baik teman-teman ya, saya bantu jawab. Pride itu dia Ragos.
Pride itu nanti dia digunakan untuk hewan ya teman-teman. Pride itu dia digunakan untuk hewan Bisa. ya. Tapi kalau untuk orang apa teman-teman? Tahu nggak? Kalau untuk orang tahu nggak apa? A group, a group, Iya a betul, group a of. group. A group of. Kalau untuk orang itu a group of. Tapi kalau untuk hewan itu a pride of. Ya, itu maknanya sama, sekelompok. Sekelompok. Sekelompoknya berarti yang namanya Jamak. satu kelompok itu ada banyak singanya, Jamak. ya. Ada banyak singanya. Nah, cuman hati-hati teman-teman. Nah, ini namanya apa ya? Kolektif. Kolektif Ya, host. kolektif Noun. noun gitu ya. Ini Iya. namanya kolektif noun. Jadi kalau kolektif noun itu dia terhitung tunggal, ya. Dia terhitung Jadi tunggal. jawabannya A, host. A. Betul, nggak boleh Iya. teman-teman jawab C. Kalau jawab C jelas salah karena ini kolektif noun. Aripa. A group of people atau a group of students banyak ya. Siswanya banyak, a group of students. Nggak boleh kita pakai are, pakainya is. Karena itu yang dihitung bukan jumlah orangnya, tapi yang dihitung adalah grupnya. Nah, gitu ya. Sama juga dengan lion ini, a pride of lion itu yang dihitung bukan singa-singanya, tapi sekelompok singa. Jadi sekelompok singa itu bla 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 up to hingga 40 singa mencakup 1 sampai 3 laki-laki, beberapa betina dan beberapa anak-anak gitu ya. Jadi cubs itu adalah anak singa ya. Cubs itu adalah anak singa. Maka apa jawabannya kira-kira? Jelas A. ya. A. Jelas A, host. salah. Yang betul adalah A. Can Iya. contain. Kenapa kita pakai can teman-teman? Kenapa kata Kenapa kita nggak pakai kata contains saja, tapi kita pakai kata contain? Can, ada kata can-nya. Karena jawabannya, kalau kita cuma pakai kata contains, misalnya ada kata contains ya, a pride of lion contains. Itu maknanya sebuah kepastian. Ya, sebuah kepastian. Jadi satu grup dari singa itu terdiri dari 40 ya, 40 singa. Jadi pasti 40 singa itu kalau pakai kata contains. Tapi kalau pakai kata can itu dia menunjukkan probabilitas atau ada kemungkinan. Bisa jadi kurang, bisa jadi 40, bisa jadi lebih. Itu kalau pakai can. Ya, a pride of lions can contain dapat ya dapat mencapai 40 singa, mencakup 1 sampai 3 pejantan, beberapa betina dan anak-anaknya. Kayak gitu ya. Itu maka kita pakainya can contain. Ya, ini penjelasannya ya. Nah, kata can contain itu benar. Kenapa? Karena frase can contain itu dia menunjukkan kapasitas, probabilitas. Jadi kalau yang tadi kita lihat itu kan missing apa teman-teman? Missing verbnya. Sudah ada subjeknya, tapi verbnya nggak ada. Cuman di situ kita dihadapkan. Ada 2 kemungkinan, A sama C yang benar. Memang teman-teman ya dalam soal grammar itu nanti kita selalu dihadapkan dari 2 pilihan. Ya, dari 2 pilihan. 2 pilihan ini hampir-hampir sama, hampir-hampir benar semua. Gitu ya. Nah, itu letak pengecohnya justru ada di situ ya, teman-teman. Maka kita harus bisa membedakan. Makanya tadi kalau a pride of lions itu dia tunggal apa jamak ya? Kalau kita mikirnya dia jamak, pasti jawaban kita ke contain gitu. Maka itu salah ya, teman-teman. Nah, di sini ya. Ini penjelasannya. Nah, kalau it contains itu nanti ada subjek double subjek salah ya. Kemudian contain saja salah karena dia menunjukkan tunggal, a pride of lions. Kalau containing juga salah, maka nanti dia membutuhkan uh, to be. Itu kalau mau pakai verb ing. Maka kalimat utuhnya itu adalah a pride of lions can contain up to 40 lions including 1 to 3 males, several males and cubs. Ya, sebuah kelompok singa itu bisa terdiri dari atau mencakup 40 singa termasuk 1 hingga 3 pejantan, kemudian beberapa betina dan anak-anak singa. Oke. Ya, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, soal nomor 4. Kita mulai, siap? 1, 2, 3.
Oke, waktunya habis. Teman-teman, ya, kalau ngerjain soal TOEFL biasakan kita kerja dengan teliti tapi dengan akurat dan cepat kalau bisa ya. Kenapa? Karena nanti kita akan eh, apa namanya? Kita itu akan berjibaku dengan waktu. Structure itu waktu yang paling sedikit ya, cuman 25 menit dari 40 soal. Artinya satu soal itu kurang lebih dia di angka 30 detik ya, 30 detik. Kenapa saya cuma kasih 20 detik? Karena supaya teman-teman cepat ya, supaya teman-teman cepat. Jadi jangan sampai kita wasting time di structure. Biasakan kita mengambil keputusan dengan cepat, jawabnya dengan cepat tapi bisa benar. Nah, oke, kita akan lihat sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita mengerjakan structure itu, pastikan kita menganalisa subjek dan verb-nya dulu. Ya, subjek dan verb-nya dulu. Nah, kita lihat sekarang. Bla 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 bla, tea plant are small and white. Kira-kira subjeknya sudah ada belum teman-teman? Belum. Subjeknya sudah ada, tea plant itu. Ya, cuman ternyata subjeknya belum Belum lengkap lengkap. karena verbnya ada are. Ingat teman-teman, ini kata kuncinya ada di sini sebenarnya. Petunjuknya itu ada di are-nya, Ya. 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 Ada Ya. di are-nya petunjuknya. Jamak. Kalau dia are berarti subjeknya Jamak. jamak. Gimana? Ada Kira-kira S-nya. kalau jawab A betul atau salah? Salah. Ya, salah. Halo. Tadi banyak yang jawab A ya. The tea Flowers. plant are small and white. Nah, kalau the tea plant itu berarti satu tuh apa namanya subjeknya cuma satu, pohon teh gitu. Nah, maka dia salah. Kira-kira jawaban yang benar mana? The flowers. Flowers Ya, of the the flowers of the Of the tea plant. tea plant. Ingat ya tadi apa namanya rumusnya, kalau noun of noun, subjek yang jamak atau tunggal itu kita tentukan dari mana teman-teman? Noun yang Noun pertama. of noun. Noun yang mana? Noun yang pertama. Ya, betul. Perhatikan baik-baik ini, diingat betul-betul ya teman-teman, karena ini kadang itu menjebak ya. Ini menjebak, kadang-kadang menjebak. Jadi kalau ketemu noun of noun, yang menjadikan, yang menentukan subjek itu tunggal atau jamak itu noun yang pertama. Ya, kalau noun pertamanya jumlahnya tunggal, maka berarti verbnya harus tunggal juga gitu ya. Tapi kalau yang pertama itu jamak, maka verbnya nanti juga harus jamak. Nah, karena di sini kita lihat the flowers itu dia menunjukkan jamak, bunga-bunga gitu ya. Bunga dari pohon teh. Nah, ini kalau verbnya are maka cocok. Karena subjeknya the flowers, jamak. Berarti the flowers of the tea plant are small and white. Jawabannya adalah delta. Kenapa sih yang B itu salah, teman-teman? Karena preposition. Preposisi. Ya, karena kalau kita pilih yang B, itu nanti kita masih membutuhkan apa? Membutuhkan subjek lain. Ya, karena dengan adanya B ini justru dia menghilangkan subjek yang sudah ada, tea plant tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai B on the tea plant, itu harus ada subjek lain. Kalau kayak gini ya, on the tea plant, the flowers are small and white. Nah, itu betul. Tapi kan di kalimat ini nggak ada ya, nggak ada setelah plan ini ada subjek lagi nggak ada. Maka B salah. Ya. Kemudian kalau yang C, having flowers, the tea plant are small and white. Ya, ini juga kacau dia. Kenapa kacau? Iya. Karena dia di sini nanti double apa? Subjek. Double subject. Karena having flowers itu nanti jatuhnya dia sebagai gerund. Ya, jatuhnya dia sebagai gerund. Ingat, gerund itu dia berfungsi sebagai subjek juga bisa. Misalnya kayak gini ya, saya bilang reading books, ya, reading books is my hobby. Maka subjeknya mana? Reading. Reading. Iya, reading books-nya. Reading book-nya itu subjek. Ya, reading books is my hobby.
Nah, maka kalau kita bilang having flowers, the tea plant, nanti subjeknya itu ada having flower, ada the tea plant. Gitu ya. Maka dia double subject. Maka salah. Yang betul adalah yang delta. Ya. Nah, ini keterangannya. Kurang lebih saya sudah jelaskan tadi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada nggak? Ini masih gampang ya. Nanti ada satu soal yang ya dibilang lumayan lah ya. Oke, nggak ada? Aman? Nah ini ya, nanti tadi ada yang tanya slide-nya dikasih nggak? Nanti saya kasih teman-teman, tenang saja ya. Saya kasih slide-nya dalam bentuk PDF ya. Jadi bisa buat bahan teman-teman belajar lagi atau misalnya nanti mau sharing ke temennya juga boleh. Silakan. Bebas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Sudah siap? The Siap ya? Oke, kalau siap saya mulai waktunya. 1, 2, 3. Oke, silakan jawab di kolom chat. Oke. Ada A sama C nih, mendominasi A sama C. Oh, ada B juga nih ya. Oke, ada yang jawab A positif. Ya, benar A positif ya. Ini materi tentang A positif. Oke, ada lagi silakan. Masih ada waktu. Saya kasih waktu nih buat jawab. Jawab dulu. Yang belum jawab silakan jawab ya. Jangan sampai skip. Oke. Sudah siap? Kita bahas. Kita bahas ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau kita baca soalnya, the tetracyclines, bla 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 bla, antibiotics, are used to treat infection. Nah, kalau kita lihat di sini subjeknya itu adalah tetrasilin. Tetrasilin itu obat ya teman-teman, obat bius. Obat bius ya, bukan ya? Antibiotik ya? Antibiotik, Kak. Antibiotik. Antibiotik. Tetrasilin. Nah, tetrasilin itu subjek. Jamak atau tunggal teman-teman? Jamak. Jamak. Jamak, karena ada S-nya. Ya. Terus kalau kita lihat Formnya lagi R. itu ada are di sini, are used, digunakan. Nah, tapi kok ada 2 koma ya? Ada 2 koma nih. Nah, Positif. kadang kita itu kebingungan dengan koma. Kalau saya ketemu soal ada kata komanya, itu saya paling suka, teman-teman. Kenapa? Karena koma itu adalah petunjuk. Ya. Koma itu petunjuk dalam kalimat. Dalam soal koma itu petunjuk. Dan dia posisinya sangat penting. Kalau kita sudah tahu koma itu petunjuk, maka nanti jawabnya mudah. Ya. Oke, kalau ada 2 koma, dia di antara subjek dan verb. Ini kan subjek nih. Tetrasilin, Arius. Tetrasilin itu subjek, Arius itu verb. Kalau ada 2 koma di antara subjek dan verbs, maka bisa dipastikan kalimat atau kata yang ada di antara 2 koma ini, dia adalah apositif. Apa itu apositif? Apositif itu adalah penjelas subjek. Subjek. Jelas, ingat ya, penjelas. Yang namanya penjelas itu tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Dia hanya berfungsi sebagai penjelas aja. Ada yang bisa kasih contoh dalam bahasa Indonesia nggak? Apositif, kalimat yang mengandung apositif. Ada yang mau coba? Oke, bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biasanya tanda kurung dulu ya, dikurung dulu baru lanjut. Bukan, kalimatnya. Coba sebutkan kalimatnya. Nanti misalnya bla 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 bla, koma, bla bla bla, koma. Nah, seperti itu. Coba contohkan dalam bahasa Indonesia kalimat yang ada positifnya. Ada yang mau nggak? Ahmad
A Ya, famous writer gives me a present. oke. Artinya, Ahmad, Berhenti. seorang penulis terkenal, memberikan saya sebuah hadiah. oke. Ya, ngefans sama Ahmad ya. Oke. Punya saya. Oke, siapa Ahmad di sini? Ada Ahmad nggak di sini? Ya. Oke ya, betul ya, itu contohnya. Jadi teman-teman, yang namanya positif, ciri-ciri apositif itu adalah dia tidak ada verbnya. Ingat ya, apositif itu nggak boleh ada verb. Ya, satu. Kemudian yang kedua, di antara dua koma itu juga nggak boleh ada verb. Dia harus hanya noun saja. Ya, ingat noun saja. Atau noun phrase. Ingat ya, noun atau noun phrase. Nah, maka kita lihat ini subjeknya sama verbnya sudah ada, detrasilin bla 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 are used. Ini subjek verb. Maka kita hanya perlu mencari tambahan antibiotiksnya tadi, pelengkap antibiotiks. Kalau kita pilih apa ya? Pilih jawaban yang ada verbnya otomatis salah. Ya, ingat. Maka A ini salah Salah. ya. Yang D salah. Being a family antibiotik dia juga salah ya. Karena nanti dia maknanya menjadi. Nanti maknanya berubah. Tapi sebenarnya bisa, cuma nanti dia maknanya berubah gitu ya. Kalau yang C, a family of bisa jadi. Betul. Yang D, Betul. their family is. Iya. Ada is, Salah. nggak mungkin. Nah, ada is nggak mungkin karena double verb nanti. Jadi kasus A sama D itu mirip, ada verbnya juga. Maka tadi saya bilang yang namanya positif itu nggak boleh ada verb teman-teman ya, nggak boleh ada verb. Maka jawabannya yang betul apa? Jelas, jawaban yang betul C. adalah a family of. Jadi tetrasilin keluarga dari antibiotik are used to treat infection. Digunakan untuk apa? Mera- Digunakan Cegah mem- infeksi. merawat, ya infeksi menyembuhkan, gitu ya. Bukan menyembuhkan. infeksi gitu. Jadi a family of itu konsep noun of noun. A family of antibiotics kayak gitu. Itu konsep noun of noun gitu ya. Ya, kalau noun of noun itu masuknya dalam kategori noun phrase ya, teman-teman. Noun of noun itu noun phrase. Jadi noun phrase itu bukan hanya adjective noun, bukan, tapi noun of noun juga noun phrase. Ya, kita lihat penjelasannya di sini ya. Nah, dalam kalimat ini kita itu mencari frase yang tepat untuk melengkapi klausa pada tanda koma. Jadi nanti di situ harus apa tadi namanya apositif ya. Kalau yang A itu salah ya karena dia ada are-nya tadi, ada verbnya. Kalau being family itu juga salah, nanti maknanya berbeda. Kalau being a family of itu nanti menjadi keluarga ya. Itu salah. Maka yang betul adalah a family of gitu. Nah, jadi terjemahannya tetrasilin itu keluarga dari antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Aman? Oke, kalau aman kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sudah siap? Ya, satu, dua, mulai. Oke, silakan jawab di kolom chat. Oke, ini AC, AC. Ada yang D juga ya. Kayaknya nih semua masuk. Cuman nggak ada yang B ini. Ada C, D, A. Ya, ACD ya. Lebih banyak ACD. Oh, ada yang B. Oke, silakan.
Oke, cukup? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, kita sekali lagi kita coba cari subjeknya. Kita lihat ya, kita baca any possible academic assistance. Nah, perhatikan di sini ada kata any possible academic assistance. Ini subjeknya ya. Any possible academic assistant itu adalah subjek tunggal atau jamak, teman-teman. Tunggal atau jamak ini subjeknya? Jamak. Tunggal. 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 Jawabnya Tunggal. Jadi sampai di sini ya teman-teman. Subjeknya itu cuman any possible academic assistant. Ini subjeknya. Jangan sampai di sini. From taking simultaneous. Ini salah. From taking simultan itu nanti jatuhnya dia sebagai object of preposisi. Tapi subjek utamanya itu adalah any possible academic assistant. Subjeknya yang ini. Satu. Ya. Kenapa satu? Ingat. Kalau any itu dia menunjukkan tunggal ya. Any itu sama dengan dia tunggal nanti ya, any. Nah, any possible academic assistant memang maknanya any itu beberapa. Cuman dalam penggunaan di grammar itu dia menunjukkan ke satu saja, tunggal ya. Any possible academic assistance from taking simultaneous bla 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 marginal at best. Nah, subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada belum? Belum. Ya, verbnya belum ada. Di sini verbnya belum Belum, ada. belum, Berarti kita harus mencari Verb. verb. Yang A betul atau salah? Salah, A betul salah. salah? Salah, karena double Salah, subjek. ada Ya, subjek. double subjek. Ya, isnya memang sudah benar nanti, tapi subjeknya sudah ada any possible academic assistant ini. Kalau yang B betul atau salah? Salah, ada subjek. Salah juga. Karena apa? Karena ada kata there. Ya, ada kata there. There is. Nah, itu juga salah. Yang namanya there itu, kalau ada kata there, terus nanti diikuti is atau are, maka subjeknya itu apa? Ya, subjeknya itu nanti setelah is atau are. Bukan there ya. There itu bukan subjek, teman-teman ya. There itu bukan subjek. Yang jadi subjek kalau ada kalimat kata there, misalnya there is a cup of coffee on my table. Misalnya there is a cup of coffee on my table. Ada secangkir kopi di atas meja saya. Maka subjeknya yang mana? Subjeknya adalah Cup of setelah coffee. is. Ya, there is a cup of coffee. Maka setelah is-nya tadi gitu ya. Jadi there itu dia kalau kita bilang itu subjek semu. Ya, subjek semu. Dia bukan menjadi subjek, tapi dia itu seolah-olah seperti subjek karena posisinya di depan. Ya, tapi kalau kita sudah tahu teorinya, maka there itu nanti subjeknya justru setelah is atau setelah are, setelah verb ya. Gitu. Maka kalau yang B salah, yang D betul salah, yang D. Salah. Salah. Karena D itu preposisi ya teman-teman. D itu preposisi. Kalau kita pilih yang D, maka kalimat ini menjadi kalimat yang rancu. Rancu itu apa? Kalimatnya nggak ada verbnya. Maka kita hanya membutuhkan verb is. Iya, jawabannya adalah is. Oke. Nanti penjelasannya teman-teman bisa baca di sini ya. Ini artinya any possible academic assistance, bantuan akademik yang mungkin ya dari mengkonsumsi stimulan adalah minimal. Jadi mengkonsumsi stimulan adalah minimal. Jadi ini pembahasan tentang apa namanya ilmu ekonomi kalau tidak salah ini ya. Oke, kita lanjut. Nanti teman-teman bisa baca. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, sudah siap? Ya, kita akan mulai dari sekarang. Oke, silakan tulis di kolom chat. Ya.
Silakan tulis di kolom chat. Ada yang A, C, B. Ya, ada yang B, ada yang D. Lengkap ini sudah ya. Oke. Oke, kita akan bahas teman-teman. Nah, kita akan baca kalimat ini. Henry Adams, Henry Adams, born in Boston, bla 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 bla, famous as a historian and novelist. Nah, subjeknya kira-kira sudah ada belum ya, teman-teman? Ada. Apa subjeknya? Henry Adam. Henry Adams. Henry Orang. Adams. Ini nama orang ya. Nama orang itu tunggal atau jamak, teman-teman? Tunggal. Tunggal ya. Nama orang itu tunggal. Nah, teman-teman pernah nggak baca di novel atau baca di tulisan bahasa Inggris ada kata the ketemu adjective? Ya, misalnya the beautiful ketemu. Jadi the beautiful are here. Contoh itu kalimatnya. Pernah nggak ketemu seperti itu? Pernah. Pernah. Oke, tahu nggak? The beautiful itu dia sebagai apa? Subjek. Kenapa dia sebagai subjek? Artinya apa? Seseorang yang cantik ya. Oke, seseorang yang cantik tunggal atau jamak? Cantik. Tunggal. Tunggal, oke ya. Nah, ini saya kasih tahu. Ini mungkin jarang keluar di TOEFL, tapi saya pernah menemukan di TOEFL. Ya, kalau ada, jadi yang selama ini kan kita tahu subjek itu kan bisa berupa noun ya. Kemudian bisa berupa noun phrase, kemudian bisa berupa gerund, ya, kemudian bisa berupa noun clause, kemudian bisa berupa to infinitive, kemudian bisa berupa pronoun, ya kan? Nah, ternyata ada subjek susunan kata yang itu dia tidak seperti subjek, tidak seperti noun, tapi dia berfungsi sebagai noun. Nah, itu berupa ada kata the, dia itu sebagai apa? Indefinite article ketemu dengan adjective. Misalnya tadi saya bilang the beautiful. Ya, the beautiful. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan model seperti itu, the beautiful itu dia menunjukkan jamak ya. Ingat jamak yang artinya apa? Orang-orang yang cantik. Ya. Kalau the beautiful itu jamak maknanya orang-orang yang cantik. Ya, orang-orang yang cantik ada di rumah saya misalnya. The beautiful are in my house. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau ketemu misalnya yang sering itu biasanya itu apa ya? Orang-orang yang dermawan itu apa ya? Filantropis ya. The philanthropist kayak gitu. Itu sering muncul kayak gitu. Jadi dia tidak menunjukkan orang tertentu, tapi dia menunjukkan secara umum ya. Jadi banyak gitu. Kalau the ketemu dengan adjektif. Nah, maka kalau kita kembali ke sini lagi, Henry Adam itu adalah orang yang dia itu jumlahnya cuma satu ya. Henry Adams tunggal di sini. Verbnya sudah ada belum teman-teman? Belum ada. Verbnya tuh Belum. Ya, verbnya belum ada di sini ya. Verbnya belum ada. Famous itu apa? Adjektif. Famous itu adjektif ya. Adjektif. Famous itu adjektif. Nah, historian and novelist itu adalah noun ya. Nah, maka karena belum ada verb, tugas kita hanya mencari verb saja. Jangan menambahkan subjek ya. Nah, ada koma, born in Boston. Ini apa sih teman-teman tahu nggak? Apa born in Boston? Lahir di Boston. Lahir di Boston. Bukan, maksudnya dia masuk dalam kategori apa? Positif, bukan? Objek operasi. Apa? Nah, ini nanti masuk dalam kategori bukan apositif ya, teman-teman. Sekalipun dia dihimpit 2 koma, ini bukan apositif. Ya. Karena syaratnya apositif itu dia harus noun. Ini kan bukan noun.
Born in Boston itu bukan noun. Maknanya kan dilahirkan di Boston gitu ya. Nah, ini nanti Possessive. masuk Phrase. dalam Phrase. Phrase. adjective phrase. Ya. Sorry, bukan. Adjective clause. Ya. Ini masuk dalam materi adjective clause. Tapi adjective clause yang sudah disederhanakan. Nanti kita bahas materi tentang apa namanya? Omitting ya. Materi reducing di adjective clause ya. Nah, jadi di sini ini belum ada verbnya, maka kita hanya mencari verb saja. Mana verbnya, teman-teman? Ada A, became. Yang B ada kata became juga. Yang C ada was, ada he became, ada became. Nah, ini ada became semua ini, kecuali yang C. Oke, Became. kalau kita pilih yang B, ada kata and became, itu salah ya. Karena and itu nanti dia akan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Ya, maka dia membutuhkan verb lain lagi gitu. Maka dia salah. Kalau yang C double subject. Ya. Ya. Kalau yang D double subject dan ada kata N lagi. Dan N. Oh, berarti Yang A. betul adalah became. A. Jadi Henry Adam dilahirkan di Boston menjadi terkenal sebagai seorang sejarawan dan seorang novelis, penulis novel gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai nomor 7? Tidak ada. Aman? Lanjut. Aman ya. Aman. Oke, saya skip yang penjelasan ini ya teman-teman. Saya skip boleh tidak? Oke, sir. Oke, nanti teman-teman baca sendiri ya. Ya. Ya, kita lanjut nomor 8. Silakan. 1, 2, 3. Oke, sekarang silakan kalian isi. Oke. Ya, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Ini komplit ya. Oke. Ya, kita bahas. Ya, subjeknya sudah ada belum kira-kira? The major cause, bla 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 bla, the pull of the moon on the earth. Sudah. Sudah ada ya, the major cause. Cuman subjeknya kayaknya kurang lengkap. Major cause. Subjeknya kurang lengkap dan juga verbnya belum ada kayaknya ini ya. Verbnya belum ada kalau kita lihat the pull of the moon on the earth itu kan bukan verb, nggak ada verb di sini. Maka tugas kita apa? Mencari pelengkap subjek dan juga verbnya. Oke. Kira-kira masuk tidak ya? Tidak. Ya, kenapa? Oke, Ada A. the major cause the ocean. Nah, ini salah. Kenapa? Karena susunan katanya salah. Ya, di sini ada beberapa noun. The major cause, kemudian ada kata ocean. Ingat teman-teman, kalau ada dua noun, mau kita gabungkan jadi satu, maka dia membutuhkan yang namanya apa? Dia membutuhkan yang namanya Posisi. off ya. Kita butuhnya off kalau mau gabung dua noun jadi satu. Preposisi. Jadi di sini kalau yang A salah ya. Kenapa? Karena subjeknya itu nanti jadi rancu ya. Maka yang B, kalau kita lihat B kira-kira masuk tidak? Masuk. Kira-kira masuk ya. Kalau C kira-kira masuk tidak? Kenapa Tidak ada enggak? verb. Betul, tidak ada verbnya. Kalau yang D? Tidak ada verbnya. Tidak ada off. Iya. Maka kita Berarti lihat the jawabannya major B. cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Ini subjeknya tunggal atau jamak, teman-teman?
Tunggal. Tunggal. Karena the major cause, ya. Penyebab utama ocean tides air pasang adalah the pull gaya tarik bulan terhadap bumi. Ya, jadi the major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Jadi jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan di nomor 8? Oke, aman? Kalau aman saya skip ini ya. Nanti teman-teman bisa baca. Oke, kita lanjut ke nomor 9, teman-teman. 2 nomor lagi. Sudah siap? 1, 2, mulai. Fotografi. Oke. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom chat. Oke. Oke ya. Nah, kita akan bahas. Still a novelty in the late 19th century, koma, bla 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 bla, limited to the rich. Nah, ini ya. Tadi saya sempat kasih tahu. Nah, to ini adalah preposisi ya, teman-teman. Ingat, yang namanya preposisi itu nanti dia nggak bisa berdiri sendiri, tapi dia membutuhkan object of preposisi. Object of preposisi itu harus noun. Nah, ini noun nih. The rich itu dia noun. Maknanya orang-orang kaya, jamak ya. Nah, the rich nih. Kita ketemu nih kata the rich. Kenapa kita nggak pakai the rich man? Cukup the rich aja. Kalau the rich itu dia menunjukkan banyak orang gitu ya. Kalau the rich man cuma satu orang aja. Oke, subjek sudah ada teman-teman? Sudah. Subjeknya yang mana? Sudah. Still Subjeknya a yang mana? novelty. A novelty. A novelty in the late 19. Oke, itu subjeknya ya. Belum ada. Belum ada Belum, subjeknya. belum ada. Belum ada ya. Ada yang sudah bilang ada yang belum. Ada yang bilang belum ada. Jadi perhatikan Belum ada. teman-teman, still itu apa sih? Still itu? Still itu maknanya apa? Masih. Masih ya. Still di sini maknanya masih. Masih itu kelas katanya apa? Kakap. Apa? Present. Still. Still itu preposisi. Preposisi. Sebentar. Preposisi, kata depan. Ya. Still itu preposisi. Kata depan. Ya. Nah, yang namanya preposisi nanti dia diikuti oleh object of preposisi. Contoh misalnya in pare. Pare itu dia menjadi object of preposisi. In pare, many people come to study English. Nah, jadi subjeknya yang mana? Many people. Nah, kalau kita lihat di sini, still a novelty in the late 19th century, maka still ini adalah preposisi. A novelty in the late 19th century, ya, itu adalah object of preposisi. Maka ini kita tidak bisa sebut sebagai subjek. Maka di sini, teman-teman, ini nggak ada subjeknya. Maka kita membutuhkan yang namanya subjek. Limited itu verb ya. Maka kita cari yang ada subjeknya. A sama B salah. C, it was photography. C itu ada subjeknya tapi double verb. Was sama limited. Ya maka salah. Maka yang betul apa? Yang betul D. adalah D. Photography was limited to the rich. Jadi fotografi itu terbatas hanya untuk orang-orang kaya. Itu ya. Nah, jangan terkecoh teman-teman seperti ini, jangan terkecoh. Still itu adalah preposisi.
Nah, artinya apa? Masih sebagai masih sesuatu yang baru gitu ya. Masih sesuatu yang baru pada abad ke-19 itu fotografi itu memang hanya terbatas untuk orang-orang kaya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, teman-teman. Silakan. Waktu kita sudah mau habis. Silakan. 1, 2, mulai. Oke, jawabannya apa kira-kira, teman-teman? Oke, kita baca. A. Subjek sudah ada? Subjeknya sudah ada? Computerized. Oke, subjeknya adalah a computerized map, ya, peta yang terkomputerisasi, sebuah peta yang atau peta digital ya teman-teman. A computerized map itu adalah peta digital of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement bla 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 on local cable channel during rush hour. Subjeknya sudah ada. Verbnya sudah ada belum, teman-teman? Belum. Belum ada, Bang. Ini ada kata gather nih, teman-teman. Gather sama embedded itu dia verb bukan sih? Belum, sah. Itu Itu verb bukan? adjective clause. Iya, betul. Ini Position. adjective clause, teman-teman ya. Gather sama embedded itu dia adjective clause yang sudah disederhanakan. Disederhanakan. Iya, yang sudah di-reducing gitu, yang sudah di-reduce. Maka kalimat ini sejatinya belum ada verb. Verbnya Verb. yang mana? Yang A. kenapa nggak C? Karena Tunggal. komputer Iya, ada karena tunggal. Maka pakai E. S. Jawabannya adalah airs ya. Oke, baik teman-teman. Sudah selesai kita 10 nomor pertama. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah besok kita akan membahas tentang tema yang lain. Ya, kalau hari ini itu membahas tentang sentence with one clause, besok kita akan membahas yang lebih sulit, yaitu sentence with multiple clause. Nah, ya, lebih sulit ya. Oke, teman-teman, berhubung Kak, waktunya sudah habis, saya Kak, mau tutup dulu, teman. Tapi sebelumnya saya berikan satu kesempatan untuk bertanya. Silakan jika ada. Kak, kedengeran nggak Ya, suara aku, silakan. Kak? Terdengar, Ini nanti terdengar. rekamannya masuk YouTube nggak? Nanti rekamannya kita upload di YouTube ya. Pak, mau bertanya, Ya, silakan. Pak, kalau sertifikat nanti ikut ujian, kalau ada salah nama, itu gimana Pak cara memperbaiki, Pak? Ya, nanti menghubungi admin saja. Oh, admin aja, Pak ya? Oke. Ya. Pak, materi hari ini ada di share nggak, Pak? Nanti saya share di grup ya. Nanti saya upload dulu materinya ke YouTube. Pak mau tanya, family bisa kita jadikan plural? Families. Bisa? Bisa. Boleh Keluarga-keluarga. kasih contoh, Pak? Soalnya sering ragu gitu. Several families, ya. Oh, Atau gitu ya. some families, ya. Oh, thank you, Pak. Nanti Tanya dia lagi, pakai Pak. kata tambahan. Ya, silakan. Itu kan ada di YouTube ada bagian ujian online. Itu apa maksud kata remedi, Pak? Remedi. Remedi itu ujian lagi, ujian sesi 3. Ulangan. Oh, Ujian kalau perbaikan. misalnya ujiannya yang 1, 2 enggak ikut, boleh ujian yang ketiga gitu, Pak ya? Boleh, boleh. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Iya, teman-teman, mohon maaf waktunya sudah habis. Kita insya Allah lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, ya, sehingga kita bisa terus belajar dan berbagi. Jadi saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.